saya ingin mengklarifikasi bahwa sebetulnya sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu itu kami sudah menyiapkan untuk diambil, kami sudah berkomunikasi untuk diambil atau diantarkan, tapi hingga sekarang belum diambil. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Direktur Rumah Sakit ya, langsung Pak Direktur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan bahwa saya selaku Dirut Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah, hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI, kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil, namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kami siap untuk merilis resum medis, kemudian ada 2 lagi, rekaman CCTV, dan 1 lagi kronologis. Dan itu disiapkan dan waktu itu disampaikan di WA-nya ada bahwa kami akan antarkan apabila itu susah. Gitu. Tapi pada saat itu kami ingin menghindari polemik karena kami juga merasa bahwa Pak Rauf dan Ibu Feni dalam kondisi yang gundah dan ingin mencari kepastian dan masih meyakini 100% bahwa anaknya masih hidup. Dan kami setelah menelaah bersama Dinas Kesehatan juga meyakini bahwa SOP telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu maka dirasakan bahwa DNA merupakan solusi ilmiah terbaik. Dan oleh sebab itu, pasca mediasi di KPAI, kami memutuskan dan bersepakat dengan pihak Pak Rauf dan keluarga untuk mencegah polemik hingga hari ini kita bisa mendapatkan data yang diinginkan. Jadi singkatnya, saat ini saya ingin mengklarifikasi bahwa sebetulnya sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu itu kami sudah menyiapkan untuk diambil. Kami sudah berkomunikasi untuk diambil atau diantarkan, tapi hingga sekarang belum diambil. Namun hal itu juga mau saya tegaskan kembali ya bahwa sebetulnya kami menginginkan bahwa DNA ini bisa membuktikan dan alhamdulillah bahwa hari ini bisa dibuktikan bahwa bayi itu tidak tertukar. Namun kami ingin juga gunakan kesempatan bahwa kami juga mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa akhirnya bisa ditemukan, identitasnya bisa ditegaskan, dan keluarga bisa berkabung secara proper, dan kemudian saya juga berharap teman-teman media juga bisa menyiarluaskan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Lagi dok. Pak Kasat, izin Pak Kasat. Pernyataan dokter, apakah boleh direspon oleh Mas Rauf soal rekam medis yang pertama. Yang kedua adalah soal pernyataan Mas Rauf yang katanya dari awal kelahiran tidak dijelaskan detail bayinya. Demikian, terima kasih. Ada yang lain? tapi dibawa di bedong dulu, urut dulu dah. Mungkin dari dirut itu boleh menjelaskan sebenarnya mekanisme ketika bayi ini sudah lahir sebenarnya harusnya seperti apa, kenapa sampai ini menjadi polemik tersendiri, karena kan kalau misalkan dari awal bayi itu sudah diberikan
Apa pertanyaannya apa terakhir Pak? Pertanyaannya aja intinya aja. Mekanisme mas, mekanisme. Iya, berarti sama kayak SOP juga berarti? Iya, SOP kelahirannya. Sama juga berarti. Baik, izin karena ini juga masih dalam penanganan, tapi saya akan coba jelaskan berdasarkan kronologis ya. Tadi pertanyaan dari Bapak, apa penyebab kematian, penyebab wafatnya Ananda itu diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis keras, itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari ari-ari, sehingga jantung belum berfungsi kan. Sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar score itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Kondisi yang dimonitor adalah terjadi proses desaturasi atau saturasi oksigen kurang dari 95% dan semakin menurun. Oleh karena itu, maka bayi dievakuasi dari ruangan seksio sesaria dari OK di lantai 6 ke ruang NICU di lantai 5. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi dugaannya adalah penyakit jantung bawaan yang dilakukan oleh dokter anak kami yang mendampingi. Tentang SOP identifikasi, kami juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa proses dilakukan ya, pemberian gelang, kemudian penjelasan dan hal-hal yang lain kami runut kembali. Dan ini juga divalidasi ulang, jadi setelah kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Jakarta itu juga turun 2 kali untuk mengevaluasi. Dan kemudian dari pihak kepolisian pun membuat BAP juga memproses semua dari selama almarhum ini bayi menjadi tamu pasien kami sekitar 27 jam ya, mulai keluar dari rahim ibu sampai dinyatakan meninggal, itu prosesnya diikuti. Seingat saya tidak. Karena kami dengar informasinya bahwa pada saat penanganan di NICU, bayi tersebut sempat mendapatkan demam, kemudian juga diberikan obat dosis tinggi dan telepon dari papa almarhum bayi tersebut untuk melakukan tindakan itu. Seingat saya tidak, namun nanti bisa dicek lebih lanjut ya khawatirnya. Karena kan saya tidak ada di ruangan itu, tapi SOP-SOP yang dilakukan kan yang tanda tangan saya. Tapi proses bahwa dokter anak, dokter obgyn itu sudah dilihat ya. Prosesnya dari menit ke menit selama 26 jam anak tersebut menjadi pasien kami itu sudah dilakukan baik oleh dinas maupun oleh kepolisian. Nanti bisa ditanyakan ya hasilnya kepada kepolisian dan dari dinas. Singkatnya berarti kelainan jantung itu sudah terdeteksi ketika di USG, sudah diketahui sebelum kelainan. Kira-kira begitu ya dok? Saya tidak mengatakan begitu ya. Jadi waktu dikatakan dideteksi ada penyakit jantung bawaan, itu setelah bayi itu dievakuasi dari rahim, kemudian dilakukan pembersihan, pemotongan tali pusat, dan kemudian lendir-lendir dibersihkan. Nah, pada saat itu kondisi saturasinya menurun atau istilahnya desaturasi. Bukan dengan USG ya, dan oleh dokter anak kami yang memutuskan dan kemudian menginformasikan pada keluarga bahwa penanganan lebih intensif perlu dilakukan dan bayi dievakuasi ke ruangan NICU. Jadi kelainan jantung itu setelah kemudian bayi dilahirkan baru ketahuan, itu kira-kira ya, rasanya baru ditangani gitu ya. Pertanyaannya bisa diperjelas? Kan tadi ini kan ditangani oleh dokter Sabda. Iya. Ini kan sebelum tindakan seksio dan lain sebagainya kan kondisi bayi harusnya sudah diperiksa. Sampai pada akhirnya kemudian dokter mengatakan setelah bayi itu dikeluarkan dari rahim, barulah ketahuan bahwa ada semacam kelainan jantung dan barulah dilakukan tindakan. Kira-kira kesimpulannya begitu kan dok? Saya menyampaikan tadi yang saya sampaikan, tapi kalau asumsi itu disampaikan, karena saya ya, being not there gitu, SOP saya yang tanda tangan, nanti bisa ditanyakan kepada dokter spesialis anak kami.
Tapi itu juga sudah dimintakan BAP. Tapi kalau Kami dikatakan tidak harus bertanya lagi, kan dokter kan sebagai direktur rumah sakit kan seharusnya sudah tahu apa hasil dari investigasi internal dari rumah sakit, memberitahu kepada kami apa yang terjadi kepada bayi itu dari dalam kandungan sebelum dia dilahirkan sampai pada akhirnya dia dilahirkan dan penanganannya harusnya kan dokter juga sudah tahu. Iya, dan dokter dilatih untuk tidak membuat asumsi. Jadi yang kita fokuskan pada penyelidikan adalah 27 jam itu ya. Tadi dikatakan tertukar atau tidak, alhamdulillah dikatakan tidak. Ada pertanyaan, ada COD-nya, cause of death-nya apa? Saya sampaikan bahwa COD-nya adalah penyakit jantung bawaan. Kalau Anda katakan lagi, ditarik mundur lagi, apakah pada waktu antenatal care dilakukan USG, terdeteksi atau tidak? Maka saya menjawab, saat ini saya belum tahu. Mudah-mudahan itu menjawab. Tadi ya. Tadi kan Dokter Jack bilang akan memberikan rekam medis, tapi kalau berdasarkan keterangan dari keluarga korban itu setelah beberapa kali mendatangi rumah sakit baru akan dikasih. Itu kenapa tidak saat pertama kali keluarga korban minta, kenapa tidak dikasih rekam medisnya? Boleh disebutkan alasannya kenapa? Terus kepada Pak Kasat, apakah ada dugaan pelanggaran SOP dari rumah sakit atau seperti apa dari pemeriksaan yang sudah dilakukan sepanjang ini gitu? Mungkin itu. Terus sama Mas Rauf izin mungkin bisa mengkonfirmasi apakah benar yang disampaikan oleh Dirut RS Islam. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, pertama mungkin saya dulu yang jawab ya. Terkait dengan hasil pemeriksaan, apakah sudah sesuai SOP, apakah di pihak rumah sakit sudah sesuai SOP atau belum. Dari proses pemeriksaan selama ini dilakukan oleh tim penyidik, yang mana menurut penilaian penyidik ini semua sudah sesuai SOP. Mulai dari lahiran, bidan membuat gelang plester di kaki bayi tersebut. Kemudian karena berhubung kondisi bayi perlu dirawat di NICU, ruang NICU, sehingga dievakuasi ke ruang NICU. Sampai di ruang NICU pun kondisi bayi masih terdapat gelang plester. Nah, setelah dilakukan perawatan di ruang NICU, bayi tersebut mendapat gelang yang dari ruang administrasi, yang mana gelang itu diambil dari ruang administrasi oleh Bapak Raup. Dan kemudian Bapak Raup pada saat itu memang belum membuka apa isinya. Ternyata isinya itu setelah dibuka di ruang nurse station, itu adalah gelang bayi yang memang dari ruang administrasi. Nah, itu langsung ketika itu suster atau perawat yang bertugas di ruang NICU itu langsung mengganti gelang plester ke gelang yang dari ruang administrasi tersebut. Dan sampai saat ini, sampai dengan seterusnya itu sudah sesuai dengan SOP untuk hasil pemeriksaan untuk sementara ini. Demikian. Tadi yang mana? Pak Rauf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keterangan dari Pak Jack tidak sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar, saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang NICU gitu, Pak. Ya kan katanya langsung kasih ke ruang NICU, Pak. Saya nggak mengerti karena anak pertama saya kurang paham gitu. Untuk yang lain tidak dikasih tahu, Pak. Kalau kayak jenis kelaminnya belum dikasih tahu. Terus misalnya kan kalau SOP rumah sakit berapa orang yang saya tanyain tuh, kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2 ya kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan seperti itu, Pak.
Kalau rekam medis saya dari medis pertama sampai ketiga, saya juga sama keluarga saya udah datang ke rumah sakit berapa kali itu biar tidak diberikan juga Pak untuk rekam medisnya. Hanya untuk diperlihatkan aja. Awalnya saya hanya ingin diperlihatkan aja Pak untuk rekam medis sama CCTV-nya Pak gitu. Dan ada video yang direkam sama Dr. Opi dari medis pertama tuh belum dikasih lihat Pak. Nggak tahu Pak, saya nggak ada alasan katanya Pak. Terkait apa lagi? Tadi kan udah panjang lebar. Baik. Tadi sudah cukup jelas mengenai SOP bayi tertukar atau tidak, apakah dari penyelidikan dari Polres SOP itu dipatuhi atau tidak sudah dijelaskan. Mungkin pertanyaan yang paling mengenai cause of death juga sudah, dan terakhir mengenai masalah rekam medis. Nanti bisa kami sampaikan karena proses dokumentasi permintaan itu pada waktu kita meeting mediasi sebelum KPAI yaitu di Cikarang, ada kesepakatannya dan di situ disampaikan kewajiban yang harus kami kerjakan. Ada 2 atau 3, salah satunya adalah kami memberikan rekaman video CCTV kepada Pak Rauf, kemudian memberikan kronologis dan memberikan resume medis. Pada saat itu juga ada kesepakatan dari pihak Pak Rauf untuk menghentikan polemik dan tidak membuat video-video sementara penyelidikan ini berjalan. Itu disepakati agar beres sebelum hari Jumat tanggal 13. Nah, kami sudah siapkan dan kami informasikan, ada WA-nya dan bisa disampaikan. Kami tanyakan Pak Rauf karena kediaman dan pekerjaannya di Cikarang ini mau diantarkan atau mau diambil. Tapi jawabannya adalah pada waktu itu tidak dijawab mau diambil atau diantarkan, agak ngambang. Mungkin karena sedang gundah ya, tapi lagi-lagi itu hanya asumsi saya. Tapi setelah itu beliau kan melaporkan ke KPAI. Dan waktu ke KPAI pun kami tanyakan, ini resume medis sudah kami serahkan juga, mau diambil atau tidak, tapi kenyataannya tidak diambil. SOP-nya adalah resume medis merupakan hak dari pasien, setiap pasien. Dokumen sendiri untuk rekam medis adalah milik rumah sakit. Isinya adalah milik pasien. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Mungkin ada ini. Kalau untuk kapan diberitahunya tuh pas anak lagi kritis Pak. Anak lagi kritis diberitahu anak saya analisa penyakit jantung bawaan dan kurang oksigen. Kalau objin saya waktu pertama kali itu bilang anaknya sehat Pak. Objin Anda yang bantu sesar bilang anak Anda sehat? Sehat. Kapan dia bilang begitu? Waktu pas ketemu sama saya waktu itu di ruang pas dia ke ruang nincu Pak waktu itu ini bayinya ini enggak sama gitu Pak. Kondisi bayinya sehat atau tidak yang dilahirkan oleh dokter sesar Anda? Sehat Pak. Itu yang disampaikan dokter kepada Iya. Anda yakin? Yakin Pak. Kenapa rekam medisnya baru dikasih ketika sudah viral? Mau dikasih ketika sudah viral, kenapa pada saat keluarga korban mendatangi rumah sakit pertama kali ketika minta, kenapa tidak diberikan? Itu sih pertanyaan. Coba mana ininya, ini. Ini terakhir ya.